Oke, baiklah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat malam. Salam sejahtera untuk kita semua. Ya, jumpa lagi ya di hari Kamis ini, di Kamis malam Jumat. Jadi kali ini kita mulai agak telat ya, jam 7. Karena kebetulan ini ngajarnya sampai sore tadi. Jadi baru agak terlambat ya, mohon maaf. Ya mungkin kita juga nggak lama-lama ya, seperti biasa saja. Asal materinya sudah tersampaikan, Bapak rasa cukup. Ya nanti mungkin ada yang mau istirahat juga, ya paling sampai jam 8 lah maksimal. Oke, kali ini kita berada pada sesi ke-29. Sesi ke-29 ya. Oke, nah ini jadwal kita. Tidak terasa udah mau selesai ya. Kita sampai sesi 29. Ya, ini yang direncanakan hari Rabu. Geser 1 hari jadi hari Kamis. Nah, ini di materi ini kita akan membahas materi-materi yang sudah kita bahas dari sesi 1, sesi ini ya, sesi 26 sampai sesi 28 atau materi 16 sampai materi 18 ya. Sebenarnya jadwalnya ini diskusi. Mungkin nanti kalau ada yang ingin ditanyakan terkait materi dari 16 sampai 18 itu silahkan. Ya nanti jika ada yang tidak ada yang bertanya, misalkan mungkin kita akan lebih ke mendemokan beberapa pembuatan aplikasi ya, menggunakan Power Apps ya, sebelum kita nanti masuk ke Power Automate dan juga Power BI dan juga Power Virtual Agent. Nah, Power Virtual Agent. Nah, ini nggak kerasa. Karena ini penting juga, jangan lupa mengisi absensi ya, sesi 29. Bapak belum ngecek kalau absensinya, tapi nanti akan direport itu di pertemuan 34 ini akan mulai direport ya, dilaporkan. Jadi jangan lupa diisi absensinya. Oke, nah yang penting ini tadi Bapak cek di LMS-nya ya. Di LMS itu masih banyak yang belum mengumpulkan trofi ya. LMS Kominfo. Itu masih banyak yang belum mengumpulkan trofi. Silakan dilengkapi ya. Jangan sampai kosong, sayang sekali. Karena sudah diingatkan ya dari pihak Kominfo-nya untuk melengkapi trofinya. Kan gampang ya melengkapi trofinya, hanya tinggal di next aja sebenarnya. Kalau memang nggak sempat gitu ya, tinggal di next aja. Nah, nanti mungkin saat tes ya baru nanti butuh pemahaman, butuh dibaca ya. Kalau untuk melengkapi trofinya mungkin Bapak cek ya, ada beberapa orang yang belum ini, sekalian Bapak tanya aja nanti ada kendala apa gitu ya, atau hanya belum sempat atau mungkin ada kendala lain. Nah khusus untuk kemarin siapa ya, Bella ya, ada Bella di sini, sudah gabung belum? Oh belum ya. Oke ya, Bapak coba cek yang di LMS Kominfo, kita lihat. Nah ini ya,
Ini mengingatkan ya, karena ini penting juga Bapak rasa perlu dibahas. Kalau materi di LMS-nya sebenarnya bisa didalami sendiri. Nah, ini yang perlu diingatkan ya. Silahkan di upload tropinya. Ini Bapak cek siapa yang belum upload. Kita sudah sampai materi 16 ya. 16, 17, 18. Nah, ini Bapak cek sekalian. Cross check aja maksudnya. Barangkali ada kendala atau hanya belum sempat ya. Kalau ada kendala seperti kemarin Bella, yaitu nanti kita ada solusinya lah. Oke, kita lihat siapa yang sudah mengumpul. Di sini ada siapa yang sedang mengumpul? Alwirido ya, sudah ngumpul. Kita lihat, cek. Nah, ini sudah ngumpul. Nah, ini ya. Ya, Alwirido sudah. Kemudian siapa lagi? Sudah ngumpul, ada Waskina 33 jam. Wah, ini sudah ngumpul lebih awal ya, nggak apa-apa, ini nggak masalah, yang penting sudah dikumpul. Begitu juga Cynthia Maidi, ada Bella sudah juga, Vini Meriska sudah. Nah, kayaknya baru itu, yang lainnya belum nih. Ada Nanda Sheva belum, ada siapa lagi yang belum nih? Nanda Sheva ada kendala atau tidak? Belum ngumpul? Tidak, Pak. Emang belum ngerjain. Oh, jangan ini ya, jangan sampai lupa ya. Bisa ya dikumpulkan? Iya, Pak. Ya, segera diselesaikan saja. Ya, kalau nggak sempat dibaca di next aja nggak apa-apa sebenarnya. Kemudian ada siapa lagi di sini? Vini sudah ya? Vini belum kayaknya. Vini Meriska? Yang Apakah berapa ya Pak ya? yang ke-16? Coba Bapak lihat di sini udah belum Bentar ya? Pak. Kayaknya sudah deh Pak. Sudah ya? Sebentar. Sebentar, dicek dulu. Oke, sebentar. Ya, ya, ada tam
Baik, kita mulai kembali ya. Tadi Bapak lagi ngecek siapa saja yang sudah ngumpul sambil ngecek koreksi ya. Barangkali ada kendala atau apa gitu ya. Tadi sampai Vini ya. Sepertinya Vini sudah ya, sudah mengumpul. Siapa lagi? Arum Habibah. Ini ada nggak ini Arum Habibah? Arum Habibah. Oh, nggak ada ya. Ada Dia Puspita sudah ngumpul belum ya? Dia Puspita. Dia Puspita belum. Oke, Dia Puspita gimana? Ada kendala pengumpulan tropinya? Nggak ada kendala, Pak. Memang cuma belum selesai ngebacanya, Pak. Oh, oke. Ya. Jadi diingat ya, nanti kita sampai sesi 34 itu harus sudah selesai semua ya. Oh, sebelum sesi 34 harus sudah selesai semua, dikumpulkan tropinya. Ya, nanti untuk membacanya silahkan boleh diulangi lagi, tapi untuk khusus tropinya nanti syarat mengikuti examnya seperti biasa tropinya harus terkumpul terlebih dahulu. Oke, siapa lagi? Ayu Pratiwi sudah belum? Ayu Pratiwi Iya, Pak. sudah ini ngumpul? Belum, Sampai Pak. yang ini belum. Ada kendala nggak? Belum ada kendala sih, Pak. Kemarin buka kan, Pak, yang di AI. Kayaknya sama kayak yang Hesti Bella. kemarin deh, Oh, Pak. Hesti apa Bella ya kemarin? Soalnya nggak bisa dibuka senkonnya. Oke, Bapak sudah coba komunikasikan dengan pihak Kominfo dan Microsoft-nya, tapi belum ada respon. Nah, mungkin Bapak kasih solusi saja. Apakah bisa menggunakan akun lain gitu? Login ke Learning Pad-nya? Bisa nggak? Mencoba membuat akun baru bisa? Masuk ke Learning Pad-nya? Belum dicoba, Pak. Oke, ya nanti silahkan dicoba ya. Kemarin siapa ya? Bella kalau nggak salah ya. Bella ya kemarin yang nanya ya. Apa Pak? Hesti atau Bella ya? Oh, Hesti kemarin ya. Hesti ya. Hesti Pak. Oh, ya itu. Kalau Bella sendiri gimana? Ada kendala? Sudah. Kayaknya dulu saya juga pernah keblokir deh Pak akunnya. Tapi bisa lagi di ini. Kan ada akun Zimbra kan Pak. Terus di reset gitu. Jadi ada kodenya masuk ke Zimbra itu yang email di Zimbra. Jadi pakai kode itu bisa masuk lagi akhirnya. Kalau ingat saya ya juga diblokir sama kayak Hesti kemarin. Oh, jadi kemarin diapain tuh? Di awalnya kan keblokir ya kemarin, terus diapain? Saya nggak tahu Pak. Lupa. Tiba-tiba aja keblokir. Jadi di reset. Terus ada kode yang dikirim ke email yang di Zimbra. Terus masukin kode itu baru bisa masuk lagi. Iya. Berarti mungkin solusinya seperti itu tadi ya. Coba di reset password atau apa ya, ada mode resetnya, nanti biasa diminta kirim seperti verifikasi, nanti login ke akun Zimbra-nya masing-masing ya. Sepertinya ada di grup juga ya link untuk ini Zimbra-nya itu, mail.digitalan itu ya kalau nggak salah ya. Iya Pak. Oke, mungkin Ayu Pratiwi silahkan dicoba solusi itu tadi ya. Nah, ini Hesti sudah join Pak. nih. Silahkan dicoba. Nah, kalau misalkan nggak bisa, itu dicoba membuat pakai akun lain, bisa nggak gitu? Pakai akun lain, misalkan akun Gmail gitu, buat akun baru gitu ya. Nah, itu nggak apa-apa, itu diselesaikan seperti itu. Khusus untuk yang Power Platform saja. Ya, kalau yang sudah dikumpul yang lain nggak apa-apa. Tapi khusus yang Power Platform misalkan belum selesai, nah itu silahkan dikumpulkan atau ini login pakai akun baru, atau coba dulu pakai caranya Bella ya.
Ya, menggunakan caranya Bella tadi. Begitu juga dengan Hesti ya. Ini Hesti sudah join. Halo Hesti, gimana? Iya, Pak. Ya, kemarin sudah Bapak coba komunikasikan dengan pihak Kominfo dan Microsoft ya. Kasusnya rupanya belum ada respon, jadi sembari menunggu, tadi ada solusi dari Bella ya. Sepertinya pernah mengalami hal yang sama, itu bisa dicoba ya. Seperti mereset password atau apa gitu ya. Nanti dia akan mengirimkan email ke email Zimbra kita yang mail.digitalen itu. Ya, Oh jadi, iya, Pak. nah itu nanti dicoba. Nah misalkan masih nggak bisa, coba gunakan akun lain untuk mengakses learning pad-nya ya. Silakan dicoba Oh iya, Pak. Baik. pakai akun lain, ya nggak apa-apa. Yang penting nanti di sebelum sesi 34 atau di sesi 34 itu semuanya Bapak harap sudah mengumpulkan seluruh trofi yang diminta gitu ya. Oke, Bapak lihat tadi baru 5 orang, dari di sini Bapak hitung tadi ada 13 orang ya, jadi masih 8 orang lagi yang belum ngumpul. Oke, ini ada Agus Irawan. Bagaimana Agus? Ada kendala Ya, Pak. nggak? Ada kendala akun? Kendalanya nggak ada, Pak. Belum. Kalau untuk Ngumpul saat aja. ini belum, Pak. Belum dicoba, Pak. Oke. Tapi insya Allah bisa ya dikumpulkan trofinya ya. Insya Allah bisa, Pak. Oke. Ada lagi AJ gimana? Sehat AJ? AJ Ibnu. Alhamdulillah sehat, Pak. Alhamdulillah. Nggak ada kendala ya? Nggak ada, Pak. Oke. Cuman belum sempat aja, Pak. Oke, ya. Segera di Ya, upload ya. Terakhir ya, sesi 34 nanti kita cek bersama-sama untuk sebelum mengikuti exam. Oke, mungkin itu. Yang lainnya Bapak rasa ya nggak ada kendala juga lah ya. Kalau ada kendala nanti bisa, tadi solusinya bisa pakai coba reset password atau reset apa tadi ya, seperti yang Bella lakukan itu, atau menggunakan akun lain untuk mencoba login ke learning pad-nya atau ke LMS-nya. Itu nanti dikumpulkan terakhir di sesi ke-34 ya. Kita sekarang sesi 29. Sesi 34 itu sesi terakhir untuk teori ya, dia diskusi sebelum kita exam. Oke, hari ini sebenarnya kita sesi diskusi ya. Salah satunya tadi kita sudah mendiskusikan sedikit yang terkait kendala-kendala yang kita alami, dan juga ya kalau misalkan nggak ada yang bertanya, ya seperti biasa kita coba mendemokan beberapa hands-on yang belum sempat didemokan saat sesi live sebelumnya ya. Oke, sebelumnya kita coba mengakses dulu materinya ya. Jadi yang sudah kita bahas itu ini di sesi ke-26, nah itu tentang introduction ke Microsoft Power Platform ya. Oke, sebentar ya. Sebentar. Oke, kita mulai lagi. Mohon maaf nih banyak iklannya. Nah, jadi kita sudah bahas ya
di sesi 26 yaitu tentang Power Platform itu sendiri. Nah, kita sudah bahas secara teorinya bahwasanya Power Platform itu ada beberapa ini layanan ya, ada Power Apps, ada Microsoft Dataverse, ada Power BI, ada Power Automate, dan juga ada Power Virtual Agents. Nah, ini sudah kita bahas juga ya. Nah, Power Apps ini sudah kita bahas juga, baru sampai sini. Dan juga Microsoft Dataverse sudah. Nah, yang belum ini adalah Power BI, ini di pertemuan selanjutnya. Ada Power Automate dan juga Power Virtual Agent. Jadi ada 3 lagi yang belum dibahas. Nah, kali ini pembahasan kita adalah terkait pengenalan Power Platform sudah, dan juga Power Apps, dan juga Microsoft Dataverse. Nah, mungkin kita nanti lebih banyak demonya di bagian Power Apps. Nah, di bagian Power Apps ini sebenarnya bisa kalian ikuti panduannya. Dan juga tadi Bapak coba cek di YouTube juga banyak ya yang mengajarkan bagaimana membuat aplikasi menggunakan Power App ya. Ada juga yang berbahasa Indonesia ya. Itu dia membuat Power Apps dari Canvas ya. Membuat Canvas tadi ya. Make Canvas for Apps. Nah, ini ada banyak ya yang sedang share. Ini bisa kalian ikuti, sebenarnya cukup menarik sekali. Nah, ini kalau ingin mempelajari lebih lengkap ya, ini ada yang berbahasa Indonesia, ada berbahasa Inggris, ada. Ya, nanti Bapak coba kalau yang Bapak demokan nanti ya yang sesuai dengan di learning pad saja ya. Tapi sebenarnya banyak sekali. Bapak tadi nonton yang ini rupanya bagus juga nih, cara menjelaskannya cukup mudah ya. Nah, kalau kalian ingin mendalami Power Apps, nah ini bisa diikuti nih tutorial yang ini. Nanti silakan di browsing aja, banyak sekali yang share ya. Ada yang bahasa Inggris dan ada sudah banyak lah panduannya, jadi nggak bingung. Oke, kalau kali ini Bapak akan coba ya mendemokan materi kita ya di yang ada di learning pad. Bagaimana membuat aplikasi menggunakan Power Apps. Sebenarnya materi ini ada di sesi 27 ya. Nah, di sini sesi 28. Nah, ini materi ini kalau kalian membaca ada di sesi 28 di bagian sesi 28 itu Introduction to Power App. Ya. Dimana sudah dibahas bahwasanya kita bisa buat aplikasi itu menggunakan Power Apps. Nah, di sini bisa menggunakan Canvas ya, kemarin sudah dibahas. Nah, ini ada studi kasus Heathrow Airport, studi kasusnya. Lalu di sini, nah ini ada video pembuatannya ya, pembuatan aplikasi menggunakan Power App. Nah, ini ada juga videonya, sudah bisa ditonton sendiri nanti. Ini aplikasi yang ya seperti yang dibuat oleh Heathrow Airport ya. Dan dia menjelaskan sebuah aplikasi yang seperti panduan ya, yang bisa diterjemahkan dalam berbagai jenis bahasa. Nah, ini bisa diterjemahkan ke bahasa apa ini, Perancis atau bahasa apalah ya. Intinya ini merupakan contoh itu ya, bagaimana cara membuat aplikasinya. Nah, kalau yang menarik adalah di sini ada, bukan yang di bagian ini berarti ya. Di bagian ini. Ini apa ya? Di Canvas App apa ya? Lupa. Di sini
Oke, mungkin langsung Bapak ini aja. Nanti silakan dicari ada membuat aplikasi ya. Nah, ini mungkin Bapak langsung demokan saja biar cepat ya. Jadi untuk membuat aplikasi dengan Power Apps seperti yang ada di panduan tadi ya, kita buka Microsoft atau mac.powerapps.com. Nah, jadi di sini kita login nanti menggunakan akun kita masing-masing. Ini setelah login, nah ini kita akan diarahkan ke halaman ini. Ya, halaman utamanya seperti ini. Kita bisa membuat aplikasi dari datanya dulu, atau mulai dari kanvasnya dulu, atau bisa mulai dari template ya. Nah, ini beberapa aplikasi yang sudah saya buat, yang sudah saya coba untuk saya buat ya. Nah, di sini mungkin yang saya contohkan yang sesuai di landing pad itu dia berdasarkan dari data yang kita punya. Nah, data yang kita punya ini macam-macam, nanti ada yang tersimpan di Dataverse, ya pilih Dataverse misalkan ya. Ada SharePoint, ada Excel, ya, SQL Server. Nah, ini nanti misalkan kita pilih yang SQL Server ya, misalkan kita punya data yang tersimpan di SQL Server. Kita coba nih, apa saja yang dibutuhkan gitu ya. Connect to available connection and port available you automatically using the data you choose. Nah, jadi kalau kita sudah terkonek ke data kita, misalkan ke data Excel, nanti Power Apps itu akan membuatkan secara otomatis aplikasinya gitu ya. Nah, ini menariknya seperti itu. Nah, ini misalkan kita ingin menyambungkan ke data apa misalkan ya. Nah, ini ada banyak sekali, mana ya. Misalkan data kita di Dropbox, bisa ya, misalkan di Dropbox. Data kalian di Dropbox, ini klik saja, nanti kalian masuk ke Dropbox masing-masing. Ya. Masuk login gitu ya. Nah, baru nanti cari data yang ingin kalian buat aplikasinya ya. Datanya dalam bentuk Excel misalkan, bisa ya. Atau ke Google Drive juga bisa ini. Pilih koneksi ke Google Drive bisa. Bapak sudah coba tadi bisa ya, atau Google Sheet ya. Ada juga di sini Microsoft Dataverse, kalau datanya kita sudah pakai Dataverse, ini bisa juga. Kalau Dataverse apa nih pilihannya? Koneksinya bagaimana ya? Oke, dia ada lambang diamondnya ini. Nah, ini misalkan, oh ini sepertinya kalau akun yang kita gunakan adalah akun Dataverse kita, nah ini yang sama gitu ya, akun yang sama dengan data saat kita membuat Dataverse, ini secara otomatis datanya juga masuk nih di sini. Nah, kita tinggal mau pilih data yang mana gitu ya, untuk kita koneksikan. Nah, seperti itu. Bisa nggak nih ya, kita coba. Kita connect. Nah, nanti secara otomatis Power App Studio ini akan membuatkan tampilan aplikasinya untuk kita gitu ya. Nah, caranya mudah ya, tinggal kita pilih saja data kita apa, ya nanti dia akan dibuatkan nih sesuai dengan data yang kita miliki. Tapi tentu saja nanti butuh penyesuaian lagi ya. Seperti ini misalkan. Nah, ini kan masih kosong, ini kita sesuaikan gitu ya. Nah, tapi bukan data ini yang ingin Bapak contohkan. Ada data nanti yang sesuai di landing pad itu ada data Kontoso manufaktur ya, kalau nggak salah ya. Bapak ulangi, kita coba. Nah, nanti di landing pad itu kita diminta download dulu ya file Excel-nya. Kita diminta download dulu. Ini Bapak sudah download dan sudah Bapak taruh di dua tempat ya. Yang satu di OneDrive. Nah, ini kita mulai dari data dulu, kita ulangi. Kita cari datanya, Bapak sudah download filenya, lalu Bapak letakkan di Google Drive dan juga di OneDrive. OneDrive itu ya seperti Google Drive lah, tapi milik Microsoft. Nah, ini Bapak coba dulu yang di OneDrive, jadi kita pilih connection-nya. Kalau belum pernah mengkoneksikan, nah ini Bapak sudah pernah mengkoneksikan banyak ya. Atau kalian kalau masih kosong di sini ya pilih aja new connection. New connection-nya kalian misalkan datanya di OneDrive ini ya. Di OneDrive, lalu sudah pilih kita create.
lalu nanti akan diminta login biasanya. Nah, diminta login, kita login saja menggunakan akun OneDrive kita. Oke. Ini kok larinya ke sini ya. Coba kita yes. Oke, nah kalau kita sudah bisa login menggunakan akun kita, nah ini di OneDrive kita ini sudah kita upload nih. Upload dulu folder atau file yang ada untuk latihan nih, yaitu namanya Contoso Site Tracking. Nah, file ini ada di learning page, cuman di halaman berapa Bapak lupa ya. Ini tinggal di-download saja. Nah, ini filenya, ada folder berisikan gambar. Ya, ini berisikan file-file gambar, image ya. Dan juga ini tidak bisa ditampilkan ya kalau gambar. Dan juga ada sebuah, sepertinya bisa tadi. Cuman agak loading kayaknya nih. Oh, nggak bisa ya. Oke, yang penting ini file Excel-nya. Jadi datanya hanya data Excel. Nah, kita klik saja. Nah, ini nama tabelnya adalah Site Inspector ya. Kita pilih saja lalu kita connect. Nah, setelah kita connect-kan nanti secara otomatis akan dibuatkan aplikasinya gitu ya. Kebetulan ini sudah disetting sedemikian rupa oleh yang membuat datanya ya, jadi kita tinggal panggil saja, nanti tampilannya ya sudah sesuai ya aplikasinya. Nah, ini adalah aplikasi yang dibuat berdasarkan data yang kita miliki tadi. Jadi langsung dibuatkan nih sesuai dengan data Excel yang kita miliki. Oke, misalkan data Excel-nya seperti apa ya? Tadi kita lihat OneDrive login. Nah, ini untuk membuat OneDrive ini juga ini ya gratis ya. Jadi silakan gunakan akun masing-masing juga bisa, yang akun FGA itu bisa, atau di sini saya lupa lagi akunnya apa tadi namanya ya. Ya, login lah menggunakan akun masing-masing. Yang Bapak ingat yang di Google Drive, datanya sama ya. Bapak coba buka. Datanya itu ini sebenarnya. Di Google Drive sama, cuman tadi lupa akun karena jarang dibuka jadi lupa ya. Nah, datanya hanya ini, data Contoso ini. Contoso file, Contoso Site Tracking. Nah, ini cuma data Excel biasa seperti ini. Kita buka ya datanya ya. Data Excel biasa, ada ID, ada title, ada subtitle, ada description ya. Ada notes, ada latitude, longitude. Nah, semua data-data ini tadi sudah dibuatkan aplikasinya ya, termasuk ada gambar nih. Misalkan kita lihat di sini ada, kita mulai dari sini ya. Ini kelihatan nggak? Oke, mungkin kita display dulu. Untuk menampilkan aplikasinya, kita cukup play aja di sini. Atau bisa tekan F5 ya untuk preview sebelum kita kirimkan ke klien ya, atau ke rekan kerja kita. Nah, di sini ada namanya Site Inspector, nama ini ya, nama aplikasinya. Nah, ini ada, kalau kita klik nanti masuk ke alamat ini seharusnya ada gambar ini, kok nggak ada di sini. Kurang tahu ini, mungkin gambarnya belum ke-upload ini gambarnya. Nanti kita coba pakai yang Google Drive ya. Ini tadi pakai yang OneDrive. Nah, ini kalau kita, nah ini aplikasinya sebenarnya ya dari tabel Excel yang kita miliki tadi. Ini sama persis ya. Misalkan kita lihat ini alamat ya, 115 NE 8, ini sama ini. Ini sama ya. Lalu di sini ada longitude-nya berapa, minus 12286 ujungnya ya. Kita lihat di sini sama juga nih longitude-nya, ujungnya 86. Jadi ini sebenarnya tabel Excel ya. Tabel Excel ini tadi. Tapi hanya sudah dibuatkan dalam bentuk aplikasi. Nah, seperti itu. Ya, mungkin Bapak ulang lagi, kita pakai yang Google Drive aja ya, biar
ngecek nanti ada perubahan nggak di datanya ya. Kita ulang lagi. Jadi masuk ke Power Apps ya. Kita cari datanya nanti. Kita mau data apa? Biar memastikan bisa dirubah nggak? Excelnya ikut berubah nggak gitu ya? Seharusnya kan ikut berubah ya. Oke, kita coba ini lagi, kita ulang. Cari datanya di mana. Ya. Oke, ini Bapak sudah mengkoneksikan, pernah mengkoneksikan beberapa kali. Kalau sudah ya nggak perlu buat lagi. Cari di sini, nanti kalau ada projectnya akan tampil ya. Nah ini sama folder ini, dari ini, sama nih. Dari Google Drive tadi. Oke, ini kita pilih Contoso ya. Nah, Contoso, lalu kita pilih nama tabelnya apa. Ya, Site Inspector, kita connect. Ini sama dengan cara tadi ya, hanya mengulang saja. Kalau tadi pakai OneDrive, kok gambarnya nggak muncul gitu ya. Mungkin ada sesuatu di OneDrive-nya. Seharusnya ada gambarnya tadi. Oke, kita tunggu. Nah ini ya. Nah ini data ini adalah data Excel ya. Data Excel yang ada di kita ini, di file ini. Sama ya. Ini kalau kita lihat, ini address yang pertama ya. Ini gambarnya adalah gambar ini. Nah ini sebenarnya gambar yang ada di folder ini tadi. Di folder Google Drive saya. Nah ini gambarnya. Nah ini nggak bisa digedein ya. Nah tadi kan gambarnya adalah apa di sini? Nama filenya. Nama filenya adalah, nah ini ya, 712.jpg. Nah kita lihat 712.jpg mana nih? Bisa search nggak di sini ya? 712.jpg. Oh, nggak bisa ya. Intinya ada di sini, nama gambarnya adalah 712.jpg. Kita cari yang mana nih gambar yang sama. Ini kayaknya nih. Ini apa nama gambarnya nih? Ya ini agak sulit ya menampilkan gambarnya. Ya, intinya yang perlu diketahui bahwasanya ini gambar ini ya sebenarnya dari tabel Excel ini kan dia formatnya titik ya. Titik ini ya artinya folder sebelumnya ya. Folder sebelumnya ada folder bernama Contoso. Oh kalau titik ini folder saat ini ya. Ada folder saat ini. Ya kan kita di sini sekarang folder saat ininya adalah di sini ya, file Excelnya kan di sini. Lalu cari di dalam folder yang sama, cari folder bernama Contoso Site Tracking gitu maksudnya cara bacanya. Nah lalu linknya adalah gambar yang ini. Nah seperti itu. Nah jadi data ini adalah ya data ini tadi address ya. Ini kita lihat kan di sini this address. This item dot address. Address ini kan kolom address ini sebenarnya. Di sini ada kolom bernama address. Nah, dia diambil dari sini. Kemudian ada lagi, kalau kita lihat ini apa ya? Ini this.city. Nah, ini biasanya ada kolom di sini. Ada namanya city. Nah, ini city-nya bernama Bellevue atau Bellevue ini. Kita cek lagi ada apa lagi di sini? Ada description. Description ini ya dari kolom deskripsi yang ada di Excel kita gitu ya. Nah ini deskripsinya ini big 86934 ya, dia sama. Nah jadi seperti itu ya. Sebenarnya ini file Excel kita hanya saja dibuatkan dalam bentuk aplikasi gitu ya. Nah itu enaknya seperti itu. Nah nanti kita tinggal sesuaikan. Misalkan kita ingin rubah nih. Oh ini saya nggak mau di sini address, tapi saya ingin data yang lain. Misalkan kita lihat saja di sini ada address tadi ya. Address kan tadi address ini ya. Nah address. Tapi saya nggak ingin address nih yang tertulis di situ. Saya ingin yang lain. Misalkan
title. Nah, bisa saja cara ngerubahnya ya tinggal panggil ini, kita klik yang mau dirubah. Nah, ini kita mau isi apa di sini? Bukan address tapi title misalkan. Ya kita ganti di sini. Title gitu ya. Nah, nanti secara otomatis akan berubah. Nah, title-nya Contoso Building 3. Ya, ini sesuai dengan data yang ada di Excel kita. Contoso Building 3. Oke, seperti itu. Dan yang perlu dirubah ya hanya yang satu ini aja ya. Nanti yang lain itu menyesuaikan. Jadi kalau kita geser juga, yang lain juga menyesuaikan nanti. Nah, seperti itu. Jadi yang dirubah ini hanya yang atas saja nih. Atau kalau mau gambar juga yang dirubah yang atas saja. Misalkan gambarnya this dot photo. Oh ya, ini nggak bisa, nggak ada gambar lain yang nggak bisa ya. Misalkan saya rubah ukurannya, nanti yang lain juga ikut berubah. Misalkan kurang sesuai gambarnya gitu ya. Itu nanti yang lain juga bisa ikut berubah. Misal saya geser lah ya. Saya geser ke kiri, nanti yang lain ikut berubah. Jadi yang dirubah hanya satu saja. Ini seperti template atau apa ya. Jadi yang lain ngikutin. Jadi nggak perlu merubah satu-satu gitu ya. Atau juga misalkan kita ingin rubah secara keseluruhan bisa nggak nih? Nah, misalkan template-nya saya nggak ingin template yang ini, nggak kurang seret misalkan. Ini kita layout-nya bisa kita rubah juga. Misalkan saya ingin layout yang seperti ini. Tadi kan layout-nya ini nih bawaannya yang diberikan. Nah, kita ganti layout-nya yang lebih lengkap misalkan. Nah, nanti dia secara otomatis akan berubah layout-nya. Atau kita ingin layout yang sederhana. Ini ada banyak layout-nya bisa dipilih. Nah, ini misalkan ini ya. Nah, nanti dia akan menyesuaikan gitu ya. Ini image-nya, ini Contoso Building. Ini diambil dari data title. Nah, kita kembalikan lagi ya tadi address di sini ya. Address. Nah, ini nanti sesuaikan address alamatnya, lalu ini adalah address juga di sini. Sama, berarti ini benar tadi, ini title berarti seharusnya. Title gitu ya. Nah, itu caranya cukup mudah ya. Cara membuat aplikasinya cukup mudah atau melakukan konfigurasinya cukup mudah. Ya. Kemudian di bagian detail screen misalkan, kita demokan dulu aplikasinya. Kita lihat. Ini aplikasinya untuk apa gitu ya. Kita lihat. Nah, ini tampilan aplikasinya. Misalkan kita klik. Nah, kita klik. Ini ada data lengkap dari gambar tadi. Alamatnya ini, city-nya Bellevue. Description-nya ini ada ID-nya 1. Nah, ini kan ID-nya 1 nih. ID-nya 1. Kemudian ada GPS koordinatnya true, IS GPS koordinatnya true gitu ya. IS GPS koordinat. Oke, kita lihat dia ngambil dari mana nih. IS GPS koordinat ini adalah mana nih? Nah, ini IS GPS koordinatnya true. Pertanyaannya kalau kita ganti false dia berubah nggak gitu ya? Kita cek. Nggak berubah juga rupanya ya. Oke, dia tidak berubah ya. Berarti hanya saat awal di upload gitu ya. Setelah di upload mungkin nanti terkoneksinya langsung ke data yang sudah di sini. Jadi nggak ke Google Drive-nya dia, nggak ke file aslinya dia merubahnya. Oke, nah ini seperti itu. Lalu ada edit screen. Ini untuk merubah datanya ya. Misalkan kita demokan, kita ulangi lagi. Kita ulang dari awal ya. Kita lihat gambarnya Contoso Building, misalkan yang ini ya. Ini saya ingin lihat, oh ini alamatnya ini. Nah, saya ingin rubah nih. Ingin rubah, misalkan addressnya bisa nggak dirubah nih. Tambah ya. Nah,
seperti itu. Oke, kita save. Server response grab sensitive data. Oh, nggak bisa nih. Ya, nanti seharusnya bisa ini untuk dirubah. Mungkin ada kendala di koneksinya. Tapi pada intinya aplikasi ini ya aplikasi sederhana yang hanya untuk menjelaskan bahwasanya seperti ini nih contoh sederhana aplikasi yang bisa kita buat. Nah, jadi dengan data Excel dengan format Excel SSX gitu ya, kita upload ke sini, nah itu sudah nanti dibuatkan aplikasinya. Ini aplikasi sederhana seperti ini. Nah ini dicontohkan ya. Ini kalau kita buat dari data dulu gitu ya. Nah kalau nanti pakai Canvas app, dia mulai dari nol, ya itu berbeda ceritanya ya. Nah ini contoh yang ini adalah contoh kalau kita punya data Excel, lalu kita ingin ubah dia, bisa di update itu menggunakan aplikasi. Nah itu caranya kayak gitu tadi. Kita buat koneksi ke datanya, lalu diupload saja nanti di Power App Studio-nya ini dia membuatkan apa ya? Langsung membuatkan apa? Tampilan aplikasinya ya. Dan ini masih bisa kita rubah. Misalkan kita ingin tambahkan lagi halaman lagi misalkan ya. Itu bisa. Tapi nanti itu pendalaman lebih lanjut ya, pendalaman sendiri. Pada intinya seperti ini. Nah, ini aplikasi yang ditawarkan lah gitu ya. Oke, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Oke, dia juga fitur-fiturnya ada banyak ya. Ada logo. Nah, ini kalau kita ingin nambahkan apa, ini kita bisa insert di sini. Kita ingin, kalau misalkan ada yang kurang gitu ya, kan kita dibuatkan dulu tampilan awal aplikasinya. Kita ingin menambahkan apa di sini, ada banyak sekali yang bisa kita tambahkan. Ada button misalkan, ada kita bisa menambahkan image ya, atau kita bisa menambahkan apa nih, image bisa nggak image media ya. Oke, kita tambahkan image misalkan image ini sampel image. Oke, kalau image ini this item.photo. Jadi kalau image ini ngambilnya dari mana nih? Sebentar. Bisa nggak kayak gini? This item.photo juga gitu untuk yang ini. Tidak bisa ya. Berarti harus ada yang dikoneksikan juga nih ke tadi image-nya this item.photo. Kita lihat di sini select parent. Oke. Nah, berarti kalau menambahkan image itu harus dengan cara bagaimana gitu misalkan ya. Nah, ini harus kita kuasai lebih dalam nih. Misalkan di sini dia image-nya di mana nih posisinya? Posisi image ini di sini ya. Berarti di browse galeri di dalam browse screen. Nah, kita tambahkannya berarti seharusnya di sini. Image. Ya, image ya. Di sini saya tambahkan image. Display. Media, image. Ya, ini ya. Nah, dia secara otomatis menambahkan sesuai template-nya ya. Oke, nanti bisa didalami lagi lah ya. Pada intinya yang perlu kita pahami
bahwasanya itu tadi dengan file Excel sederhana kita bisa membuat aplikasi seperti ini. Jadi berdasarkan data Excel seperti ini saja nih, kita tinggal panggil di Power Apps-nya, ya kita koneksikan datanya. Nah, bisa datanya kita taruh di Google Drive atau di OneDrive tadi ya, atau di Dropbox bisa juga, atau kalau data kita di Dataverse itu bisa juga. Oh, di sini berubah nggak ya? Oh, nggak berubah ya. Jadi saat awal saja dia berubah. Nah, nanti kalau sudah yang sebenarnya seharusnya berubah juga itu tadi di bagian sini. Ini enggak terus, ini seharusnya berubah gitu ya. Oke, kemudian apa lagi ya? Ya kita coba misalkan dari Canvas. Kalau tadi kan dari data ya. Dari data dulu. Kita punya data Excel, kita langsung buatkan aplikasinya. Tapi tadi Bapak coba buat file Excel sendiri ya, buat file Excel sendiri tapi belum bisa nih. Belum bisa di otomatis jadi aplikasi tadi. Kita harus cari tahu dulu cara menggunakannya ini. Bagaimana agar tabel file Excel kita itu dianggap sebagai tabel di Power Apps gitu ya. Kita harus membaca lebih jauh. Nah, ini misalkan saya ingin contohkan lagi terkait Canvas App. Nah, ini sama saja sebenarnya. Hanya saja sekarang kita buat Canvas-nya dulu, baru kita sambungkan dengan datanya ya. Ini kita coba ya. Semoga bisa. Nah, seperti pembahasan kemarin, kalau di Canvas App ini, ya kita harus menentukan aplikasi kita mau berjalan di mana nih utamanya gitu ya. Misalkan di phone, apa di tablet. Ini kita pilih. Nah, ini kalau Canvas App seperti itu. Jadi nggak bisa bebas ya. Bebasnya bebas mendesain, tapi untuk ukurannya ini disuruh menentukan dari awal. Oke, kalau sudah create. Oke, sesudah create kita harus ya kita tunggu. Nah, ini ada pilihan here if you start building an app from blank canvas, create gallery atau create form. Misalkan create form ya, membuat form. Nah, ini kalau create form, nah nanti dia ada connect to data. Nah, ini kita coba connect to data, add data apa yang kita punya. Misalkan datanya di mana? Datanya kita gunakan konektor. Ya, konektor ini untuk menyambungkan misalkan ke Google Drive kita gitu ya. Saya contohkan Google Drive tadi. Add data. Oke. Ini Google Drive. Oke, ini ini datanya Contoso tadi. Bisa nggak data yang Power Apps ini ya? Bapak coba dulu nih. There is no table. Nah, ini bacaannya there is no table. Tapi kalau yang file ini Contoso ini bisa dia. Nah, itu kita harus tahu biar tabel kita itu dibaca sebagai Excel. The table didn't load correctly. Oh, nggak bisa juga nih. Oke, misalkan kita ulang lagi ya. Tadi kita ulang lagi Power Apps-nya. Kita mulai dari nol. Kita buat canvas. Ya, kita coba lagi. Ini agak susah emang kalau dari canvas atau dari nol itu agak ribet nih kalau belum paham bener ya. Lebih enak kalau kita punya data kayak tadi langsung kita minta dijadikan aplikasi. Tapi kita harus tahu settingan file Excel kita biar dibaca sebagai tabel seperti file Contoso ini tadi. Nanti kita harus cari tahu nanti ya. Oke, kemudian nah ini kalau kita ingin aplikasi dari nol ya, misalkan kita tambahkan apa di sini label nama aplikasinya, misalkan ini nama aplikasinya apa, aplikasi penjualan gitu ya.
Nah, ini kita bisa atur ukurannya mau sebesar apa. Ya, ukuran fontnya juga bisa kita atur. Nah, misalkan ini halaman utamanya ya. Ini kita aplikasi penjualan, ukuran teksnya bisa kita tambah, misalkan 40 gitu ya. Lalu, nah ini kita letakkan center, kita beri warna teks, misalkan warnanya apa, biru misalkan. Lalu komponen ini bisa kita kasih warna juga, fill, misalkan kita beri warna apa ya, merah misalkan ya. Oke, nggak kebaca nih, teksnya putih misalkan. Oke, seperti ini. Lalu misalkan di bawahnya ada apa nih? Ada gambar, bisa nggak kita masukkan gambar? Tombol misalkan ya, tombol. Kita bisa tambahkan tombol. Tombol ini nanti bisa diisi fungsi ya, jika ditekan. Atau nanti on select dia apa gitu ya. Ini tombolnya tombol edit. Ya button, kemudian ukurannya bisa diatur. Paddingnya bisa diatur, warnanya bisa diatur juga nih. Ini warna border ya, warna tombolnya misalkan merah juga bisa gitu ya. Lalu kita rubah apalagi jenis fontnya, misalkan jenis fontnya apa, ini bisa dirubah. Nah, ini kalian bisa explore sendiri sebenarnya. Untuk membuat aplikasinya ya sudah, kita tinggal drag and drop aja. Misalkan kita minta text inputan teks dari user, ini bisa. Lalu kita tambahkan apa nih, shapes, bentuk. Ya seperti menggambar saja ini. Tapi tentu saja nanti harus ada pengetahuan untuk bagaimana menyambungkan dengan datanya, itu yang terpenting ya. Nah, input teks ini juga bisa diatur juga ukurannya, lalu warnanya gitu ya. Ini ada di sini semua. Fungsinya juga bisa diatur. Oke. Ya, kita lihat lagi tadi ke aplikasi sebelumnya. Nah, ini kalau ingin buat dari nol ya seperti ini, nggak ada codingnya ya, seperti kita bahas kemarin. Nggak ada codingan sama sekali, hanya drag and drop, dan juga fungsi ini nanti ya seperti fungsi di Microsoft Excel ya. Ini bisa kita mencari data apa, nah di sini ya. Ini sama, kalau kalian menguasai Excel itu ini fungsinya sama, karena ini sebenarnya data-data yang di sini tadi itu adalah hanya sebuah tabel saja, tabel seperti ini. Jadi oleh karena itu di fungsinya di sini tadi di bagian ini itu ada function ya, fx ini. Nah, ini bahasanya bisa itu menggunakan bahasa Excel biasa gitu ya. Jadi nggak ada coding. Kalau mau tombol back ini ada. Nah, kalau mau nambahkan image ada ya. Kalau kita pakai web kita kan harus tahu tag-tagnya, misalkan tag image, lalu tag untuk paragraf, untuk tag untuk judul gitu ya. Nah, seperti itu. Oke, ya kurang lebih seperti itu ya. Nanti bisa dieksplor sendiri. Intinya kalian sekarang sudah tahu bahwasanya untuk membuat aplikasi menggunakan Power Apps, yaitu pakai Mac Power Apps ini. Kemudian ada berbagai cara untuk membuat aplikasinya. Ya, cara yang pertama Bapak demokan tadi berdasarkan datanya. Ya, ada data dulu ya. Kita punya data. Ini misalkan data kita di data first. Kita tinggal klik saja, dan ini ada banyak sekali connection-nya, ada banyak ya. Kalau dibahas kemarin ada 275 connection. Atau bahkan jika tidak ada di sini juga kita bisa buat custom. Bahkan kita bisa buat dari Excel biasa juga bisa itu ya. Dari lokal gitu bisa juga. Nah, ini yang kedua dengan cara ini kita buat tampilannya dulu. Cara ketiga itu biasanya ada template-nya biasanya. Nah, ini ada template ya. Ini cara yang ketiga, kita cari template yang sesuai dengan yang mendekati yang kita inginkan gitu ya. Misalkan template
Nah, kemarin yang Bapak coba ini nih, template helpdesk. Nah, ini kita create saja. Dia terkoneksi dengan apa ini? Office 365 ya. Nah, ini terkoneksi dengan Office 365. Kita create. Nah, nanti datanya dia di Office 365 ya. Jadi hampir seluruh jenis data itu bisa bisa kita gunakan, bisa kita koneksikan ke Power Apps sebagaimana sesuai dengan yang kita bahas kemarin ya, sebelum-sebelumnya. Nah, ini contohnya, ya ini contoh aplikasinya. Ini kalau berdasarkan template, nanti kalau dari template kan kita tinggal menyesuaikan saja kalau ada yang kurang gitu ya. Ini kan login screen. Kita coba ya, kalau kita jalankan ini fungsinya apa gitu ya. Klik. Nah, dia masuk ke halaman ini, lalu kita tambahkan apa di sini? Title, misalkan saya mau bertanya bagaimana gitu ya. Ini pertanyaan saya create. Nah, nanti your helpdesk ticket has been submitted. Nah, ini biasanya untuk menggantikan customer service ya, untuk bertanya misalkan seperti itu. Lalu kita bisa log out. Nah, itu tampilannya. Kalau kita lihat detailnya, ya ini di bagian login screen ini ada beberapa komponen ya. Kita lihat di sini ada login screen access deny. Ya, ini sebuah keterangan kalau gagal gitu ya. Atau ada ticket label, ada submit ticket label, ada login as admin, ada background. Nah, backgroundnya ini bisa di fill ya. Kita cari backgroundnya dari mana gitu ya. Oke, seperti itu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Kurang lebih itulah ya materi kita di beberapa minggu ini, beberapa hari ini ya, di 3 sesi terakhir. Yang penting-penting itu. Nah, nanti di sesi selanjutnya kita akan bahas lagi tentang Power Automate dan Power BI dan Power Virtual Agents. Nah, kalau Power Virtual Agent itu sepertinya tadi di sini ada ini juga ya, ada di Power Apps tadi ada chatbot ya di situ. Nah, nanti buatnya di situ juga ya, kalau nggak salah, Bapak juga lupa nih. Nah, nanti buat chatbotnya di sini. Nah, ini kita bisa buat chatbot di sini. Kalau kalian mau nyoba-nyoba, nah, ya dia sama dengan cuman drag and drop aja di sini. Kita tinggal sesuaikan kebutuhan kita. Ini nanti kita bahas di pertemuan selanjutnya ya. Nah, enaknya dia kalau kita sudah berhasil membuatnya, itu kita tinggal copy kodenya, kita lampirkan di website kita, nanti secara otomatis chatbotnya akan berjalan. Jadi tanpa butuh pengetahuan yang tinggi ya, atau yang level advance dari AI-nya maupun dari programming-nya. Nah, itu kelebihannya. Oleh karena itu kemarin kita bahas bahwasanya Microsoft Power Apps ini bisa digunakan hampir di semua lini posisi pekerjaan lah gitu ya. Oke, mungkin cukup ya dari Bapak materi kita hari ini. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, ini sudah malam ya. Bapak ucapkan selamat istirahat. Ya, selamat istirahat. Sampai jumpa lagi di pertemuan selanjutnya. Bapak tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.